guys, kembali lagi dengan cache review dan ini aku ada Soundwaves Spy Patrol Third Unit dari Generation Select. Seperti biasa kalau Generation Select kan dia kotaknya coklat doang gini, nggak ada apa-apanya, nggak bisa diomongin. Jadi ya langsung dibuka aja. Ini kalau dibuka si Spy Patrol ini, jadi ini ada Rumble, Wingting, Knock, dan Scar. Nah, yang kotaknya justru dalamnya yang lebih menarik sih. Jadi kalau lihat kotaknya ini, dia ada gambar kaset tape-nya. Ini ada side A di atas, terus di bawahnya ini ada side B. Jadi kotaknya ini walaupun luarnya biasa aja, tapi dalamnya malah yang lebih lucu. Oke, kita langsung mainin aja, keluarin aja ini dari kotaknya. Nah, ini waktu sudah dibuka si Spy Patrol ini, jadi kalau misalnya dilihat, ini mereka dipak dalam bentuk alt mode, dan bentuk alt mode-nya kan kaset. Dan ini memang kalau misalnya buat yang kesannya kayaknya kok pernah lihat ya, ya nggak heran, karena ini memang semua ini repaint dari yang sudah ada di retail, repaint dari Red Bat dan Frenzy. Anda pasti bertanya, ini kayaknya mestinya Frenzy yang biru deh, Rumble yang merah. Kalau aku lebih sukanya Frenzy merah, Rumble biru, jadi itu terserah. Jadi ini kalau aku bandingin si Frenzy dan Red Bat, tuh modelnya sama semua. Karena kalau misalnya dibalik, nah pas dibalik ini baru yang kerasa agak beda. Terutama si Knock. Si Knock ini yang memang catnya ini beda sendiri. Sementara yang lain kan ya masih mirip-mirip lah. Kalau misalnya dilihat apalagi aku paling demen color scheme-nya si Knock sih. Jadi si Knock ini, color scheme-nya ini, walaupun ini memang color scheme-nya ini color scheme Knock yang G1, tapi buat aku sekilas ini catnya ini, paint-nya ini kayak Chronoform. Yang Chronoform itu zaman dulu Transformer yang bisa berubah jadi jam. Jadi segini itu aku kesannya ini kayak, karena cat di kotaknya ini dia kesannya kayak LCD-nya jam jadul yang digital. Oke, nah nggak perlu terlalu lama untuk mereka karena ini memang bentuk kasetnya ya kayak gini. Memang kalau bisa dilihat warnanya Knock ini lebih warna-warni. Jadi ini biru merah. Kalau ini kan monokrom biru. Si Scar juga gitu, dia lebih warna-warni. Sementara si Wilding-nya juga lebih monokrom. Dan detailnya si Scar nih juga, detailnya si Scar nih paint-nya bagus banget nih. Ini kayak ini dicat rapi gitu pinggirannya. Walaupun yang lain-lain juga mereka punya detail yang sama sih. Nih, di Red Bat kan juga dicat. Ini juga, tapi ini detail sampai, aku sih suka color scheme-nya. Cuman ya itu dulu kalau di kasetnya. Sementara Rumble ini dia sama persis sama Frenzy, warnanya cuman dia biru. Si Wilding ini juga sama persis sama si Red Bat. Cuman memang kalau Wilding ini kesannya lebih polos ya. Walaupun sebenarnya catnya nggak polos-polos banget, tapi dia ini mungkin karena lihat Red Bat tengahnya ini di warna hitam gini ya. Sementara si Wingting ini polos, jadi kesannya kayak dia ini fullnya polos. Padahal sebetulnya sama sih detail catnya. Jadi cukup sampai di situ. Kita langsung coba transform aja sih, karena toh transformnya juga cepet. Apalagi aku sudah pernah review si Frenzy sama Red Bat sebelumnya. Kalau si Rumble kaki dibuka gini, diputer, diputer gini, terus diputer. Ini diturunin, terus diputer, tangannya dilurusin, terus diturunin gini. Begitu pula dengan Knock.
si Scar, sayapnya dibuka gini, kakinya diturunin, terus sebelum saya ditekuk, ini kepala diturunin, terus ditekuk ke depan gini supaya dia lebih maju. Terus ini sayapnya dibuka. Si Wingting juga begitu. Nah, di punya aku ini Wingtingnya ini bagian lehernya ini agak keras sih. Jadi sempat awal-awal aku kira enggak ke paten, tapi ternyata enggak. Nah, sekalian aku transformasi Redbat sama Frenzy deh, supaya langsung tahu perbandingannya. Nah, oh ya, sebelum aku transformasi Rumble, jadi semua kaset, mini kaset ini, dia punya pack kecil, jadi ini bisa dipakai buat ditempel ke robot-robot yang lebih gede, jadi shield atau jadi apa gitu. Ya, biasanya jadi shield sih, walaupun agak aneh kesannya, robotnya dikorbanin gitu, jadi buat melindungi robot yang lain. Soundwave aja biasanya lebih care sama minionnya, nggak sampai kayak segitunya. Nah, mungkin dari tadi aku sempat ngomong ya, kalau misalnya si Nock ini kayak ada jiwanya, si Scar juga ada jiwanya. Jadi sebenarnya, Nock dan Scar ini, dia itu adalah nama dari pasangan Power Master-nya si Double Dealer. Di Earthrise kan nanti juga ada Double Dealer nih, dan Double Dealer-nya itu nggak punya Power Master, tapi dia ada kompartemen kaset, anehnya. Jadi ini tuh nanti bisa masuk ke Double Dealer. Dan kalau di G1 yang asli, setiap Power Master itu unlock alt mode yang beda-beda. Jadi kalau si Nock dia alt mode yang tank mode, kalau si Scar-nya dia unlock yang bird mode. Nah, kita ngomongin soal yang obvious dulu. Wingting. Nah, ini Wingting dan sama Redbat, dia ini sama persis. Ada logo Decepticon-nya, dan mold-nya nggak ada yang beda. Belakangnya juga sama persis, ya cuman beda cat doang. Jadi ini sama sekali nggak ada bedanya. Jadi Wingting ini sebenarnya dia ini cuman pernah keluar di mainan, uh, di G1 yang Jepang, dan dia pernah keluar di komik. Di kartun G1 sendiri dia nggak pernah keluar. Nah, terus kita ngomong Rumble. Nah, seperti biasa Rumble dan Frenzy ini, oh ya ini artikulasinya lumayan, ini kepala bisa noleh. Artikulasi tangan, kaki. Kalau yang kelelawar nih udah gini doang, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini mungkin satu-satunya repaint, bukan satu-satunya sih, Seeker juga, tapi ini repaint yang pasti dikejar-kejar orang untuk kompletin, karena memang pasangannya si Friends ini kan selalu sama Rumble gitu. Dan lucunya si Rumble ini, yang biru ini selalu paling kesian, dia itu sering dijadiin eksklusif. Bahkan yang Titan Returns pun juga si Rumble-nya ada di tempat yang lain. Yang eksklusif, yang nggak gampang semua orang dapat. Padahal Frenzy-nya retail. Nah, ini dia sama persis, kepalanya nggak ada bedanya, sesuai harapan. Memang sayangnya cuma nggak ada senjata aja. Kalau di jiwanya kan dia masih punya senjata. Nah, sekarang kita ngomong ke pasangannya Double Dealer. Ini si Scar, yang kalau misalnya dilihat paling signifikan bedanya adalah si Scar dan Nock, dia nggak punya faction symbol. Jadi si Double Dealer kan dia kelasnya kan mercenary. Dan kalau misalnya lihat ini kayak Wingting, Redbat, ini semua ada logo Decepticon-nya nih. Sementara si Scar dan Nock, dia ini nggak punya logo faction, jadi bukan Autobot, bukan Decepticon, dan kepalanya ini lain. Begitu juga dengan Nock. Si Nock ini,
Dia juga nggak punya faction symbol, dan kepalanya lain. Nih. Pertama aku pikir mungkin sama, tapi aku lihat lagi ternyata memang beda sama sekali sih helmnya. Sama oh ya, bagian part yang kecil ini kadang gampang lepas kayak yang rumbleku ini gampang lepas, jadi hati-hati itu hilang. Nah, jadi dengan begini Soundwave-ku jadi lengkap, dan double dealer-ku juga bakal lengkap nanti kalau dia sudah datang. Kalau aku sih beli terutama itu, ambil ini tuh terutama karena si Rumble sih sebenarnya. Aku nggak terlalu peduli sama double dealer-nya, karena sama sekali nggak akurat sama G1. Tapi yang paling penting sih bocah biru ini sih. Soalnya kalau nggak ada itu kayaknya Soundwave nggak lengkap gitu keluarganya. Bahkan Wingting pun ini aku agak kecewa dapatnya, karena aku lebih berharap dapatnya itu Basol. Karena yang ada di anime dan lebih terkenal, variannya Laserbeak itu Basol, yang Laserbeak tapi kuning. Tapi ya udah, ya dapatnya ini ya sudahlah. Mungkin nanti si Basolnya keluar di tempat lain. Jadi karena memang barangnya simple, jadi segitu aja. Buat yang demen Minicon, boleh komen juga. Dan thank you sudah nonton sampai habis. Kita sampai juga di akhir video. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Semoga berguna dan ditunggu komentarnya. Dan kalau suka, boleh di-share loh. Jangan lupa juga untuk melihat koleksi video yang lain. Pastikan juga untuk subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan kalau ada video-video yang baru. This is Cat, signing off.